Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati sahibul majlis, sahibuz zawiyah, akhuna al-ustad Fadil Syarif wa akhuna ustadzuna al-ustadz sahib hafizahullah. Saya nggak ketemu udah berapa tahun berarti, Ustaz? Ulang tahun berapa dulu? 97. Oh, 97. Allah. Terakhir ketemu tahun 97 sama 97, sekarang 2025, 30 tahun. Insya Allah. Punya cucu nah. Para asatizah, Ustadzuna Abdul Jabbar, guru-guru yang tanpa mengurangi hormat Al-Faqir, tidak menyebut satu persatu namanya. Nggak ada yang bawa kitab ya? Sekarang apa ya? Cari di Google dah, di Google. Iya, siap. Hikmah ke-13. Kayaknya ini ya, bukannya ini ya. Ini udah. Ini udah. Atau nuzul maqalas. Ini udah. Ini jadi ini. Iya benar. Hikam ke-16. Hikam ke-16. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'in. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara li kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa al-wahidu alladhi laisa ma'ahu syai'. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'.
wa kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Ya ajaban kaifa yazharul wujudu fil adami am kaifa yathbutul hadithu ma'a man lahu wasful qidam. Sebelum hikmah ini, hikmah ke-15 itu ada penjelasan ya, yang berkaitan dengan hikmah yang ke-16, yaitu mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Ya, mungkin ya, tidak apa-apa kita baca dari 15 ya. Mimma yadulluka ala wujudi qahrih. Kita mengenal Allah punya sifat ya, yaitu berlawanan ya. Allah punya sifat latif, lembut, tetapi juga Allah punya sifat qahir ya. Lawannya lembut. Allah punya sifat jalal ya, gagah, dan Allah punya sifat jamal, juga indah. Allah juga muhyi, menghidupkan, dan dia juga mumit, mematikan. Allah memberi nikmat dan Allah juga memberi nikmah. Itu pertama. Dan yang kedua, apakah ada penghalang ketika kita tidak dapat mengingat Allah, melihat Allah ya, adakah penghalang? Kalau ada penghalang, berarti ada sesuatu yang lebih kuat dari Allah, lebih qahar, lebih qahr dari Allah. Maka kenapa kita sulit mengingat Allah, sulit menyaksikan Allah? Apakah betul ada yang menghalanginya? Maka kita katakanlah dosa, kita katakanlah kebodohan, atau kita katakan kita tidak ma'rifat kepada Allah, masih kotor jiwanya, dan kita mengklaim bahwa itulah yang menghalangi, sehingga kita tidak kenal, sehingga kita tidak menyaksikan, sehingga kita tidak dapat mengingatnya. Namun yang perlu kita pahami bahwa apakah penghalang-penghalang itu berdiri sendiri yang perlu kita singkirkan, kita buang, maka kita dapat melihat. Seperti misalnya ada hordeng di situ, maka kita tidak dapat melihat yang di sebelah hordeng itu, maka kita perlu singkirkan hordeng itu sehingga kita boleh melihatnya. Hordeng itu berdiri sendiri dari objek yang kita lihat. Apakah kepada Allah ada yang dapat menghalang? Ini berkenaan dengan tauhid. Orang-orang sufi membahas tauhid ada dua pandangan. Pertama, pandangan disebutnya pandangan teologi, ilmu kalam. Satu lagi pandangan ontologi ya, yaitu tentang wujud keberadaan Tuhan. Mungkin pembahasan ontologi memang
Tuhan gaib gitu. Atau kalau dalam bahasa populernya ya, bersifat transenden ya. Gaib. Gaib bagi mata kita tidak melihat. Bagi gaib telinga kita tidak mendengar, tidak dapat kita rabah. Gaib dari kita pikirkan ya, gaib kita hayalkan hatta tidak dapat. Pembahasan teologi di situ. Tapi orang-orang sufi membahas Allah bukan dari sisi teologi, tetapi dari segi ontologi, dan meyakini bahwa Allah ada dan disaksikan, tetapi alatnya bukan apa yang ada di tubuh ini yang tadi kita sebutkan satu-satu, tapi alatnya adalah hati, basirah ya. Maka Tuhan tidak gaib bagi dia, masyhud, syuhud. Maka orangnya disebut syahid, musyahadah. Tuhan hadir, atau dikatakan Tuhan imanen bagi orang sufi. Hadir dalam jiwanya, memberikan petunjuk, membimbingnya, mengingatkannya, dan selalu menghalanginya dari berbuat maksiat. Maka dia mengingatnya, menyaksikannya, mengenalnya. Itu mungkin perbedaan pembahasan ilmu kalam dengan pembahasan tasawuf, tauhid sufi. Ya, orang-orang muda terutama susah untuk diajak untuk mengingat Allah, diajak untuk merindui Allah, diajak gitu. Karena mumpung muda lah. Dan dia memandang Tuhan ini ya transenden, jauh. Gitu. Maka andaikan saja ya, orang muda punya kesempatan untuk membersihkan hatinya, lalu punya basirah, maka dia akan merasakan ya, Tuhan yang imanen ya. Tuhan yang hadir, Tuhan yang syuhud, yahdi, yurabbi, Tuhan yang yurshiduhu, Tuhan yang yamna'uhu minal ma'asi, Tuhan yang senantiasa bersamanya ya, ma'iyatullah, dan seterusnya. Nah, hikmah ini bercerita tentang itu, bahwa tauhid ontologi ini, bahwa selain Allah tidak punya sifat ada. Kita diadakan oleh sifatnya ya. Dan itu sebagai orang ahli sunnah dari segi teologi pun sudah selesai sebetulnya. Kita bicara sifat 20, wujud, qidam, baqa. Allah punya sifat wajibul wujud. Nah, begitu selain Allah punya sifat jaizul wujud, jaiz ya. Orang filsafat menyebutnya mumkinul wujud, tetapi kalau orang sufi menyebutnya ghairul wujud. Ghairul wujud sama dengan mumkinul wujud, sama dengan jaizul wujud. Artinya dia diwujudkan, artinya dia tidak punya wujud. Karena mata tidak melihat wujud Allah, gaib ya, maka Allah citrakan sifat wujud itu dalam bentuk wujud makhluk. Nah, tadi ketika seorang sufi melihat Allah, melihat daripada citranya itu, melihat daripada citranya. Berinteraksi dengan orang, dia berinteraksi dengan Tuhan. Tetapi alat idraknya adalah basirah ya, maka seluruh perangkat wujud sifat yang ada di dalam tubuhnya, alatul idrak, alat untuk mencapai melihat, mendengar, merasa, berpikir dan sebagainya, itu menjadi wasilah sarana untuk batinnya menyaksikan Tuhan. Itu syuhud namanya. Sehingga apabila mereka dihina oleh orang,
dia merasanya dengan pandangan batinnya diuji oleh Allah. Dan sama sekali dia tidak prediksi, artinya tidak punya urusan dengan orang itu, apalagi kebencian, apalagi ya, tidak. Itu barangkali kita memahami bagaimana Nabi tidak pernah marah kalau dihina. Itu dengan mentalitas apa begitu. Dan kita melihat para wali tidak pernah membalas gitu. Bahkan kita sering mendengar ya, kisah-kisah para wali, justru mereka hidupnya lebih dekat kepada ahli ma'asi ya, menyantuninya, menyayanginya, dan lain sebagainya. Itu karena ya, dia menyaksikan syuhud kepada Allah. Nah kemudian pertanyaannya, kenapa kita tidak dapat menyaksikan Allah? Karena kita tidak punya basirah itu. Siapa yang memberikan basirah ini? Allah. Dengan sifat apa? Dengan sifat lutufnya. Allah jika memberi kebaikan dengan latif. Jika memberi yang kita katakan nggak enak lah, itu dengan sifat qahr. Kita sakit, itu sifat qahrnya. Kita bangkrut, itu sifat qahr Allah. Sesuatu yang nggak kita inginkan lah. Maka qahr juga bersifat memaksa. Artinya sesuatu yang kita tidak inginkan Allah timpahkan kepada kita, itu qahr. Ya, kita gagal misalnya, itu qahr. Ya. Kita udah melamar, ya, tinggal nunggu hari haknya, ternyata calon pengantinnya jatuh cinta sama yang lain kan gitu. Ya, mata kita memandang digoda lelaki lain atau perempuannya tergoda, tapi nah, kalau mata batin menyaksikannya qahrullah. Ya, sama sekali dia tidak kembalikan kepada orang itu, karena orang itu telah diperlakukan oleh Allah dengan sifat qahrnya. Orang bodoh qahr, damin qahri. Maka ketika orang tidak menyaksikan Allah, karena Allah tidak berikan ilmu, karena tidak berikan cahaya, karena tidak berikan kebersihan hati, dan itu min qahri, bukan karena ada sesuatu yang menghalanginya ya, karena tidak ada sesuatu yang independen dalam wujud ini ya, semuanya ya, adalah Allah. Lebih kencang jadi ya. Tidak ada yang Masya Allah. Jadi tidak ada yang menghalangi, menghijabi kita dari Allah, karena tidak ada yang independen. Ya, adakah satu makhluk yang independen, tidak menerima perintah Tuhan? Ya, dia beraktivitas melakukan sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada. Yang menggoda kita pun iblis, Allah juga yang menciptakan. Iblis diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan iblis berkata, ya, wa bi'izzatika la ughwiyannahum. Dengan keperkasaan engkau wahai Allah, itu yang aku gunakan untuk menggoda mereka. Sementara lawannya iblis, malaikat, itu juga Allah ciptakan. Malaikat adalah ya, makhluk yang taat total gitu selama-lamanya. Iblis juga sama taat sebagai iblis. Nah, maka tidak ada sesuatu wujud yang menghalangi kita dari pemahaman ini. Maka sebetulnya ya, tidak ada kesulitan untuk mengingat Allah, menyaksikan Allah, karena pelakunya hanya tunggal, fa'alul lima yurid. Dialah yang melakukan apa yang dia kehendaki, yaitu Allah, wa huwal fa'ilul haqiqi. Nah, maka hikmah yang selanjutnya ini, seolah dia mengatakan, ya, heran orang kok nggak kenal Allah, nggak ingat Allah, nggak nyaksikan Allah, padahal nggak ada sesuatu yang menghalanginya, yang independen. Ya.
Artinya kenapa ketika orang tidak dapat mengingatnya, ya, melakukan maksiat kepadanya, adalah karena Allah tidak menyantuni kita dengan sifat latifnya, lembutnya, jamalnya, ya, karimnya. Nah, maka bagaimana caranya agar kita mendapatkan, ya, tajalli daripada sifat-sifat itu? Ya, maka kita diperintahkan untuk melatih diri, ya, melakukan kebaikan, kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu Allah turunkan syariatnya yang mengatur kehidupan kita, dan kita disuruh melakukan. Pertama, menjalani kehidupan ini berdasarkan syariat, agar semua menjadi ibadah. Sebagai tujuan kita dilahirkan adalah untuk ibadah. Yang kedua, yaitu melakukannya dengan ikhlas. Secara umum, bahasa umumnya ikhlas. Tetapi bahasa orang sufi yaitu sidqut tawajjuh ilallah, atau iqbalul qalbi bil kulliyah Allah. Ya. Kan kita sering mendengar sifat atau karakteristik yang mesti dimiliki oleh orang muslim, ya, katanya dua, ya, yaitu beribadah dan ikhlas, beramal dan ikhlas. Ya, seorang muslim mesti punya ilmu untuk beramal, ya, dan tidak cukup beramal, mesti ikhlas. Nah, maka tasawuf pun tidak punya jalan lain, sama. Bahkan lebih jauh lagi, bukan hanya sebatas urusan ibadah mahdhah, tetapi seluruh kehidupan ini. Ya. Orang menyangka orang sufi membedakan antara kehidupan dengan yang membedakan antara kehidupan agama, gitu, agama dengan kehidupan. Orang menyangka orang sufi begitu, menjauhi dunia katanya. Atau orang-orang yang salah memahami agama, apabila ada perintah zuhud, ya, terus dia tinggalkan bendanya. Padahal sepanjang yang saya pahami dalam tasawuf, ya, saya tidak dapatkan itu kecuali dalam tarbiyah. Tapi dalam pandangannya kepada kehidupan ini, ya, lebih luas. Satu yang saya dapatkan keindahan dalam tasawuf, ya, seolah-olah orang di dalam tasawuf itu mengajarkan kita mengedepankan insaniyah, ya, daripada islamiyah, ya. Itu kemanusiaan, ya, namun konsep insaniyah tasawuf adalah kesempurnaan rohani, kebersihan jiwa, itu insan. Maka dia mengatakan bagian fisik ini adalah basyariyah. Kalau dia menggunakan insan, maka dikasih sifat al-insanul adi, manusia biasa. Maka wali juga tetap dia punya fisik, punya kemanusiaan biasa. Apa, makan, minum, kawin, bahkan banyakan dia kawinnya, ya, biasa banget namanya. Ya, orang satu, mereka malah 4, para aulia. Nah, ini di mana mereka meninggalkan dunia. Dunia adalah keperluan insan adi ini, basyariah. Namun yang dimaksud meninggalkan dunia adalah rohaninya. Ya, mereka tundukkan fisik ini dengan keperluannya kepada dunia, ya, untuk, ya, melakukan kehidupan ini, ya, demi perintah Allah saja. Nah, karena mereka tidak terhijab, mata batin jika bersih melihat, maka dia tidak terhijab. Dan itu adalah min lutfi Rabbi, dari sifat lutufnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang terhijab min qahrihi Subhanahu wa ta'ala, ya,
Karena memang Allah tidak kehendaki, bukan tidak kehendaki, Allah tidak berikan sifat-sifat mulia itu. Mereka menyebutnya madad, tidak berikan madad atau tajalliyat, ya, atau anwar misalnya. Nah itu hikmah yang sebelumnya, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang menunjukkan adanya sifat qahr Allah, apa? An hajabaka anhu. Allah menghijabimu. Allah ya, tidak berikan ilmu maka bodoh. Allah tidak berikan kebersihan maka kotor. Tidak Allah tajalikan sifat-sifat mulia maka punya sifat-sifat buruk. Ya, dan itulah yang menghijabi. Dan itu sesuatu yang tidak ada, bukan sesuatu yang ada. Tidak ada ilmu, tidak ada ma'rifat, tidak ada kebersihan, tidak ada cahaya. Jadi yang menghalangi sesuatu, kalau kita lihat dari fisik, ya, makhluknya tidak ada, begitu. Maka lihat hikam ini, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi, sesuatu yang menunjukkan adanya sifat qahar Allah, an hajabaka anhu, engkau dihijab oleh Allah dari Allah. Bima laisa bimawjudin ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak ada bersama Allah. Ya, jadi yang menutup kita adalah sesuatu yang tidak ada. Kalau kita katakan selain itu yang menutupi kita adalah tubuh kita dan orang makhluk di sekitar kita, itu pun bukan wujud. Ya. Ghairul wujud, mungkinul wujud, jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Bukan wujud, tetapi suratul wujud, citranya. Berarti itu juga tidak ada. Jadi kalau kita menganggap ada orang yang menghalangi kita, berarti kita telah menyandarkan sesuatu kepada yang tidak ada. Gitu. Ya. Ada orang menikah nggak ingin punya anak, tapi tidur suami istrinya. Ya. Dia berusaha dengan cara apapun agar tidak hamil juga. Ya berarti kehadiran anaknya itu min qahri. Ya, sesuatu yang tidak dikehendaki itu min qahrillah. Ya, mati kan kita tidak mau. Ya, sakit kita nggak mau. Itu min qahri. Nah maka selanjutnya, hikam selanjutnya, kaifa yutasawwaru, ya, bagaimana dapat dibayangkan, istilahnya kok bisa ya begitu, an yahjubahu syai'un, ada sesuatu yang menghalangi Allah. Ya, ini pertanyaan mengingkari. Emang benar ada sesuatu yang menghalangi Allah? Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un? Nah, maka ini kita disuruh melihatnya dengan basirah, bukan dengan ya, basir. Wahwa, sedangkan Allah allazi azhara kulla syai'in, sedangkan Allah lah yang menjahirkan segala sesuatu. Ya, emang cerita kartun Yahudi Pokemon, ya, dia menciptakan Pokemon, dan Pokemon itu melawan penciptanya, begitu. Ya. Mereka kan memandang bahwa manusia memerangi Tuhan, karena bermula dari sifat wujud. Maka meskipun saudara kita di sebelah sono ya, sering meremehkan sifat 20 yang dimulai dengan wujud, oh padahal itu ya, pembahasan tauhid yang jami' dan mani' bermula dari wujud. Dan yang membedakan ahli sunnah dengan semuanya yang lain itu dari kalimat wujud itu, dari sifat wujud itu. Selain ahli sunnah sebetulnya itu kumpul dalam satu empang, Mu'tazilahnya, Wahabiyahnya, Syiahnya, dan nama-nama lain yang firqah-firqah lain yang sebetulnya udah nggak ada, itu hanya cerita sejarah seperti Jabariyah, Qadariyah, ya kan nggak ada. Itu sejarah. Ya, kita juga ngedengar sejarah itu, mungkin ada yang baca, ada yang belum. Tapi kalau ngedengar tasawuf tentang semua dari Allah, ini Jabariyah.
kayak tahu aja itu apa Jabariyah. Ya. Kenapa orang kenal Jabariyah? Karena Jabariyah itu keluarnya dari akal itu. Ya, coba orang dikasih harta banyak nggak habis-habis, itu jadi Qadariyah. Coba kalau orang dikasih miskin banget, jadi Jabariyah. Tapi kalau hati bukan akal, nggak berubah. Ya. Tidak Jabariyah, tidak Qadariyah, tetapi Jabariyah hakikiyah. Majbur indallah wa huwa muradu. Itu pandangan hati. Nah, maka bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah, sedangkan segala sesuatu Allah yang menjahirkannya? Apakah ada sesuatu yang Allah ciptakan, Allah wujudkan, Allah zahirkan, tiba-tiba dia independen dari Allah dan menghalangi Allah? Ya, tidak ada. Iblis pun perintah Allah untuk jadi iblis. Gitu. Yang kedua, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un. Maka kita nggak perlu maki-maki iblis. Kurang ajar iblis ini, ya. Ya. Kenapa kurang ajar? Wong iblisnya mengatakan wa bi'izzatika la ughwiyannahum. Dengan izzah engkau wahai Allah, aku akan menggoda. Tetapi iblis kecualikan illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali hamba yang engkau tangani. Nah, Allah yang engkau tangani itulah yang Allah tajalikan ke dalam rohaninya, ya cahaya-cahaya itu. Di saat rohaninya bersih, maka Allah kendalikan. Itulah yang dikatakan Tuhan imanen, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Maka mereka tidak pernah lupa selama-lamanya. Dan itu dibahas dalam tasawuf dengan detail. Ya. Ada orang yang sewaktu-waktu doang ingat, ya, sekarang lagi ingat, ntar keluar dari sini nggak ingat. Misalnya lagi sholat zikir ingat, keluar aja belum sampai pintu masjid aja udah lupa lagi. Ya, itu orang sufi punya istilah. Keadaan itu apa istilahnya? Ada orang yang lebih banyak, cuman kalau lagi pusing, lagi bangkrut terus, ya, lagi dihina lupa. Itu juga dia berikan istilah. Ya. Ada yang dengan apapun tidak akan terusik, itu juga dia berikan istilah. Ya. Maka ketika istilah-istilah itu kita rasakan, kita alami, maka luar biasa, betul-betul, ya, di dunia ini, di agama apapun, di peradaban apapun, tidak ada yang sekaya Islam, ya, di setiap bidangnya, dan terutama di bidang tasawuf ini yang ya, menerangkan, mengkaji tentang sesuatu yang abstrak, sesuatu yang bersifat ma'ani, ruhani. Kemudian yang kedua, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un. Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah? Wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Sedangkan dia jahir pada segala sesuatu. Ya. Dan zahir ini nggak bisa dilihat oleh mata, ya, oleh pikiran boleh. Itu juga informasi dari wahyu. Ya. Ya. Semua yang Allah ciptakan, makhluk ini adalah Allah ciptakan dari nama-namanya. Itu. Ya, itu juga orang sufi. Kalau orang teologi kan membahas asma Allah itu, ta'rifnya dan dalilnya Al-Quran dan Hadis, ya, kemudian dalil akli. Tetapi mereka orang-orang sufi menerangkan, ya, bukan hanya secara logik, ya, tapi dia terangkan secara konkret. Misalnya dia mengatakan, kenapa manusia dapat bersosok, dapat kesentuh? Itu dari nama Al-Bari. Kenapa ada bentuknya? Ya, bentuk kepala, bentuk itu namanya Al-Musawwir. Dan terus, jadi ketika melihat fenomena itu, dia bilang ini manazil ilahiyah, fenomena Tuhan. Maka sama sekali tidak terusik, ya, dengan makhluk itu, karena dia asik pandangan batinnya dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah yang membuat orang itu terus ingat,
Karena dia melihat yang zahir itu Allah. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa huwa zahiru wa huwal batinu wa huwal awwalu wa huwal akhiru. Ya. Berarti Allah yang punya sifat zahir, yang menzahirkan segala sesuatu. Berarti yang zahir dia, bukan sesuatu itu. Sesuatu itu dizahirkan. Maka argumentasinya adalah seperti orang bercermin, ya. Seperti orang bercermin. Kalau kita ingin menyaksikan kita, ya, itu kita tidak bisa panggil orang lain, meskipun kembar. Coba kau di depanku, wahai kembar, aku ingin melihat aku. Yang melihat yang lain, bukan melihat dirinya. Ini ilustrasi yang digambarkan oleh orang sufi. Kenapa Allah menciptakan makhluk, katanya. Maka ilustrasinya cermin. Kalau kita ingin melihat diri kita, aku melihat diriku, maka kita pergi ke kaca itu dan bercermin. Maka muncul gambar di situ. Ya. Ini kan tasbih. Tasbih itu kan punya batasan wajah sibihnya, jangan dilebar-lebarin. Oh, berarti Tuhan seperti kita wajahnya. Bukan itu yang ingin, ya. Titik tasbihnya itu bukan di situ. Maka ketika muncul gambar di cermin, ya, orang bertanya, ya, yang mana aku? Ini bukan aku ini. Ya, mana yang punya ada? Ini tidak ada. Tapi ini siapanya aku? Apakah ini adalah gambar orang lain? Bukan. Ini, ya, bukan aku, tapi bukan selain aku. Maka kita disebut selain Allah. Selain Allah itu bukan independen ada, bukan. Ya. Itu adalah suratuhu. Dan Nabi mengatakan, ya innallaha khalaqa adama ala suratihi. Allah menciptakan manusia berdasarkan citranya. Coba Allah punya zat, Allah punya sifat, Allah punya fi'il, dan Allah punya infial, karya dari fi'ilnya. Coba lihat, citranya adalah kita yang sempurna. Kita punya zat, kita punya sifat, kita punya fi'il, dan kita punya karya ini. Maka karya dengan kesempurnaan zat, sifat, fi'il kita adalah infial Allah, karya Allah. Maka disitulah orang sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dekat sekali kita mengenal Allah pertama dari diri kita, tapi mesti dengan batin ini. Maka kalau batinnya terang, tidak, sebelum keluar dari dirinya, melihat dirinya, itu sudah menyaksikan Tuhan. Ya. Nah, dari situlah dia tidak ikut campur kepada orang. Kenapa? Bukan urusan dia. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat urusan Tuhan. Maka dia nggak pernah nyalahkan, nggak pernah ikut campur, nggak pernah. Kita ketika dididik di dalam tasawuf, dalam tarikat, sering dinasihati jangan ikut campur. Itu min hawan nafas. Ya, jangan mengintip. Ya kan di Al-Quran juga ada, wala tajassasu wala. Ya. Rupanya itu akhlak, bukan perintah pikiran. Itu adalah perintah akhlak, ya, yang membawa kepada menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladzi zahara fi kulli syai'. Ya. Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah, sedangkan dia yang zahir pada segala sesuatu. Apapun, ya. Sesuatu ini apa? Kalau orang sufi mengartikannya syai'un minal masyiah. Ketika idza arada syai'an, yani idza arada iradatahu. Ya. Dan kita minasyai', kita pun termasuk syai'. Berarti kita adalah muraduh, sesuatu yang dikehendaki Allah. Jika kita ingin melihat Allah dengan batin tapinya, maka kita lihatlah kepada objek yang dikehendakinya. Yang paling dekat kepada kita adalah diri kita. Itu sebab Allah mengatakan Allah lebih dekat daripada kamu dengan, ya, nadimu. Ya. Karena siapa yang paling dekat kepada gambar di cermin itu? Ya, bukan dirinya, wong diri dia tidak ada. Yang paling dekat yang di cermin adalah saya. Tapi kedekatan ini tidak bersambung, bukan nempel dekatnya. Ya, tetapi jaraknya juga tidak jauh, karena kalau kita ngangkat dia juga ngangkat, seperti tunggal. Nah, akhirnya orang sufi punya konsep itu. Minal kasrah ilal wahda, minal wahda ilal kasrah. Ya. Itu tauhid ontologi dengan, ya, berbeda dengan pembahasan tauhid
teologi. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladzi zahara likulli syai'. Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah sedangkan Allah zahir ya untuk segala sesuatu. Tidaklah sesuatu yang Allah zahirkan melainkan untuk sesuatu itu. Ya. Misalnya ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang. Perbuatannya misalnya buruk, kan orang yang pelakunya nggak mau diketahui. Ya. Dan agama makanya melarang ya, membuka aurat saudaranya. Ya, kelihatannya itu masalah syariat, itu juga masalah akhlak, dan itu juga masalah tauhid sebetulnya. Tapi bagaimana ternyata kita tahu itu. Nah, orang sering mengatakan, wah ternyata ya, padahal bukan untuk itu ya, untuk menjelaskan bahwa Allah sedang mengujinya dan dia tidak berdaya. Maka ada kisah seorang sufi wali, umurnya udah tua. Ya kalau kata kita orang udah tua mah nggak kegoda gadis dah. Ya, kata kita gitu. Ya, padahal sampai tua ya masih kegoda kan? Masih kegoda. Ya. Kita dulu kirain kita masih kegoda sama gadis dulu umur 20 ya, 30. Ya. Sekarang udah 30 kali 2 masih kegoda baik. Ya. Kayaknya kalau ditambah 10 lagi saya 70 masih kegoda dah. Gitu. Ya. Karena biar tua ke jiwa mah muda terus. Ya. Nah, kisahnya seorang wali lagi ngajar begini, lalu ada perempuan ya lewat tabarruj. Ya. Kelihatanlah ininya, kelihatan ininya. Gitu. Mungkin karena ngaji terus nggak pernah yang ngelihat, nggak pernah pergi ke Sumarekon gitu. Kaget gitu. Begitu kaget langsung nafsu. Lah ditutup itu kitab lagi ngaji, dikejar itu perempuan. Ya. Udah kayak orang dipelet, ngikutin terus. Nggak tahu masuk ke rumah pastor. Ditanya, mana tadi perempuan yang masuk ke sini? Lah itu anak saya, ada apa? Saya akan menjadikan istri. Coba aki-aki itu. Ya wali. Oh nanti dulu. Kita ini beda agama. Kamu seorang ulama. Masa mau beristri anak kami? Pokoknya apapun. Alasannya saya akan beristri. Ya ada syaratnya apa? Buka itu imamahmu dan jubahmu. Dibuang, dilemparin. Bukan itu agama kamu. Ya udah, saya buang agama saya. Allah. Kaget pastor itu karena dia ulama, artinya seorang alim, arif rabbani. Bahkan muridnya pun banyak yang soleh sudah. Nggak mungkin semudah itu dikasih syarat agama suruh buang dia buang. Akhirnya nanti dulu kamu masih jadi domba ya, yang nyasar gitu. Maka untuk itu kamu mesti melihara domba-domba kami. Setelah ya, di ujian ini kamu lewati baru nikah. Dia mau ditaruh di kebun, megangin domba berhari-hari berbulan-bulan yang nggak sholat, udah keluar dari agama. Udah kumisnya udah nggak diurus, jenggotnya. Muridnya udah separoh ingkar, kurang ajar ini Syekh. Ya udah. Tapi ada yang sedikit tetap bertahan. Akhirnya dia lari ke murid yang senior yang sudah jadi ulama besar. Di mana-mana diberitahu guru kita ini begini, bagaimana. Maka ada seorang muridnya yang memang min auliyaillah. Dia lari dan menghadap gurunya. Maka dia beri salam, assalamualaikum ya syekhi. Ya, dia nggak jawab. Ya. Dia bilang, "Ughrub anni, lastu saykhak," katanya.
Pergi kamu, saya bukan guru kamu. Maka kata muridnya, la anta syaikhi ilal abad. Kamu guru selama-lamanya. Dia bersimpuh di depan. Syekh, tidak pernah cinta saya begitu besar kepada kamu selama ini, ya, lebih besar daripada hari ini. Saya betul-betul mengalami cinta kepada kamu hari ini, ya, paling besar dari sebelumnya. Allah, dia menangis muridnya. Engkau dulu selalu berkata bahwa semuanya Allah, jiwa manusia di tangan Allah, dan kamu mengantarkan saya mengenal Allah. Jangan bergantung kepada guru, jangan bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah. Engkau yang mengajarkan itu. Melalui engkau Allah mengajarkan aku mengenalnya. Hari ini juga engkau jadi pelajaran bahwa betul-betul manusia itu di tangan Allah. Syekhi, tawassul dengan amalmu dulu, tawassul dengan makrifat ini yang engkau berikan. Bertobatlah. Gurunya menangis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dikasih lagi tangannya, dicium lagi. Terus diangkat, ya, suruh mandi, cukur apa semua, pakaiin lagi jubahnya, imamahnya, didudukin lagi di majelis. Itu nur nggak putus, nyambung lagi. Ya, berarti dia Allah jahirkan, Allah zahir, ya, untuk sesuatu. Maka seperti kita ngelihat orang tadinya kaya hebat lah, ya, sama sombong-sombongnya dah, bangkrut, jatuh, miskin, kita akan mampus kan gitu. Makan tuh, ya, pencarian lu, lagu lu, padahal bukan untuk itu Allah ciptakan. Ya, dia mau udah Allah ampun dengan segala musibahnya, itu pelajaran bagi kita. Ngapain Allah ngebuka aib yang orang takut akan aib itu? Allah buka. Dulu Imam Al-Hasanul Basri mengatakan, kamu ini menganggap aku baik, soleh, itu karena Allah tutupi, katanya. Ya. Andaikan Allah buka, maka engkau akan menutup hidung, mencium bau dosa-dosaku. Itu Imam Tabi'in dulu. Ya, ya, ustadz lah dianggap baik, soleh lah gitu, ya. Itu kan Allah tutupi, coba Allah buka. Bahkan Imam Hasan Basri itu diumpamakan kalau dosa seperti buntut. Apabila berdosa keluar buntut, berdosa keluar buntut. Itu buntut satu orang aja udah nggak muat jalanan. Ya bagaimana? Lewat, kata Imam Hasan Al Basri. Maka segala sesuatu yang Allah tampakkan itu juga pelajaran kepada segala sesuatu. Maka akidah ahli sunnah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah kita, masalah al-wa'du wal wa'id ini kan berbeda dari Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ahli sunnah kita mengatakan bahwa janji Allah pasti. Allah jika mengatakan bahwa pahala orang yang membaca Al-Quran satu huruf satu pahala, itu pasti. Ya. Tetapi kalau ancaman Allah, mungkin Allah urungkan. Ini kan ditolak oleh Mu'tazilah. Ya. Allah urungkan wa'id. Apa alasannya? Ngapain Allah nyiksa orang dan kita tahu di sono? Kan nggak bisa lagi orang berubah, ngambil pelajaran yang tidak Allah ampunkan di sini di dunia. Makanya disebutnya katanya karma. Apapun kesalahan, kelakuan, perbuatan kita yang tidak melanggar syariah untuk orang Islam, Allah balas di sini agar kembali ke akhirat bersih. Dibikin susah, dibikin menderita, dibikin, kecuali jika dia mengenal Allah, maka tidak ada yang membuat dia menderita. Maka itulah orang sufi menyebut bahwa tujuan tasawuf adalah mencapai as-sa'adatul abadiyah al-haqiqiyah.
mencapai kebahagiaan hakiki dan abadi yang tidak dirubah oleh keadaan apapun. Ya, kalau di surga memang nggak ada yang menggodanya, yang nggak ada yang merubahnya. Enak. Seperti di neraka nggak enak, di sini makan enak, nggak enak, nggak enak, enak, nggak enak, enak, nggak enak. Itu bagi akal, bagi mata, bagi fisik, tidak bagi basirah. Ya, sehingga Imam Ibn Atta mengatakan al-man'u ainul ato. Kalau kita pengen Allah nggak ngasih, itu hakikatnya sangat ngasih. Gitu. Dan panjang penjelasan mereka secara tauhid. Ya. Itu sebetulnya kita bertasawuf itu, ya, ketika kita pergi kepada seorang guru, artinya mencari guru adalah mencari tajribah itu, mencari anwar itu, ya, akan mereka tuangkan melalui hikmah atau akan mereka tunjukkan melalui hal perilaku kehidupannya yang semua serba, ya, hadrah ilahiyah. Wa qala kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un. Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah? Wa huwa zahiru. Dialah yang punya sifat jahir, yang menjahirkan. Ya. Qabla wujudi kulli syai', sebelum adanya segala sesuatu. Allah tetap khaliq, makhluk, pencipta meskipun belum mencipta. Kalau kita makan, kalau belum dapat ilmu, kalau belum punya karya, nggak disebut pelukis. Apakah seorang pelukis waktu kecil disebut pelukis? Kagak. Nanti dia belajar dan kemudian bekerja, mencoba, baru dia mencapai, ya, seni lukis itu, dan sudah ada karyanya, baru pelukis. Tapi Allah zahir, ada jahir sebelum wujudnya segala sesuatu. Kita selalu bercerita begini. Kita tidak ada dulu, kita sebelum di sini ada di mana? Agama memberikan istilah di azali gitu. Oh, di zaman azali ada, kita nggak ada, cuma Allah doang di sana. Pertanyaannya sekarang ini kita ada, ya, dan Allah ada. Apakah ada dua itu ada? Apakah ada selain Allah di sisi Allah? Dengan mata batin mengatakan tidak ada. Bukan hanya dulu. Maka ada istilahnya kanallahu walam yakun ma'ahu syai'. Allah dulu ada, tidak ada sesuatu yang bareng-bareng Allah. Nggak ada. Nggak ada sifat ada yang bareng. Al-an katanya. Yakunu kama kan. Sekarang Allah ada seperti juga dulu adanya, nggak ada sesuatu yang bersama dia. Dan kita bukan ada independen dari Allah. Kita seperti cermin itu, citra Tuhan. Kita diciptakan ya untuk menyaksikan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Maka yang zahir adalah Allah. Itu. Namun ketika kita belum diciptakan, Allah zahir, tapi kita tidak ada, maka siapa yang menyaksikan? Maka ketika kita diciptakan, maka sifat zahir itulah yang menjahirkan ini. Tapi Allah kita dapat saksikan wahwal batin. Itu. Ya. Wahwal awal, wahwal akhir. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un. Ya, bahkan ya, orang sufi mengatakan bagaimana sesuatu dapat menghijab Allah? Wa huwa azharu min kulli syai'in. Allah lebih nyata dari segala sesuatu. Batin. Maka di dalam tasawuf itu kenapa ada uzlah istilahnya? Itu pada mula-mula. Kenapa? Karena kamu tidak dapat menyaksikan Tuhan. Bisa berinteraksi dengan orang, berinteraksi kepada selain Allah yang gak ada urusan dengan Allah, makanya ribut melulu, dengki, iri, hasud, marah, ya, rasa disaingi, rasa dijatuhkan, rasa terhina, rasa, ya, itu nafsu. Ya kalau di dunia bisnis, ya, sama jual bakso nggak apa-apa, di dunia agama juga tetap. Bagi orang yang beragama tidak menyentuh masalah akhlak ini, ya.
Maka mungkin aja ada ya, orang yang terus menyamakan tukang bakso musuhnya tukang bakso, kiai musuhnya kiai. Itu tidak boleh mengatakan begitu. Ya. Ini dunia fisik. Ya. Kalau kiai kan rohani. Ya, cuman karena kerohanian tidak sempurna, gitu. Tetap ya, basariahnya fisiknya masih dominan. Di situ persoalannya sebetulnya. Ya. Maka sebetulnya tidak ada yang lebih jahir, yang tidak ada yang lebih nyata daripada Allah. Ya. Sekarang yang paling menjadi musuh kita yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah syaitan, iblis. Malah dia mengatakan wa bi'izzatika la aghwiyannahum. Ya. Jadi kita lihat itu juga izzah daripada Allah, keperkasaan Allah. Bahkan Imam Abdul Karim Al-Jili itu punya satu penjelasan tadi dari kacamata ontologi tadi itu, bahwa kenapa Allah ciptakan iblis katanya, ya, agar perumpamaannya begini, perumpamaannya katanya kalau kita perumpamaan kita punya kekasih, kita ingin menguji setia apa enggak gitu. Misalnya itu perempuan pengen nguji laki-lakinya setia enggak sama saya, lalu diutus perempuan lain, coba goda itu laki saya setia enggak, setia sih enggak sama saya gitu. Jadi digoda sama perempuan itu, bang saya dari dulu sebetulnya demen sama abang, bang udah main peluk aja ya. Kalau suaminya enggak setia, sama gua ge, padahal mah kagak gitu, terus payus aja, ternyata tergoda gitu. Ya. Ya mereka itu melihat apa yang terjadi pada makhluk ini ya, lalu mereka jadikan satu analogi ya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un? Bagaimana dapat dibayangkan ada sesuatu yang menghijabi Allah? Wa huwal wahidu. Ya, sedangkan dia adalah wahid allazi laisa ma'ahu syai', tidak ada sesuatu yang bareng dari dulu sampai sekarang. Wahid. Ya. Ini yang wahid apa ini? Wujud, zat. Bahkan orang sufi mengatakan zatuhu wahidah, sifatuhu wahidah, ya, fi'luhu wahid. Zatnya satu, sifatnya satu, dan perbuatannya satu. Namun kenapa jadi banyak? Ketika Allah tajalikan, Allah manifestasikan ke alam semesta ya, di berbagai sektor, di berbagai ruang, maka mazharnya, citranya berbeda-beda. Maka Allah disebut seperti ya, pengetahuan adalah absolut satu, tapi kalau itu bentuk lukisan maka pelukis, karya tulis penulis. Tapi ya ilmu ya tetap punya ketunggalan, punya sistem yang tunggal itu, yaitu nur, cahaya. Wa kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'? Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah sedangkan dia lebih dekat kepadamu ya, dari segala apapun. Ya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, seolah-olah makna bebasnya Allah lebih dekat kepada kita daripada kita dengan diri kita sendiri. Oleh sebab itu yang paling mengerti tentang kita adalah Allah. Ya. Kita masih sering heran, ngapa jadi begini ya? Puyeng amat ini kenapa jadi begini? Lah kapan diri kita lah kenapa jadi bingung? Ya, karena memang ya, yang mengetahui, yang memahami diri kita ya, tidak ada yang lebih memahami kecuali Allah. Itu sebab selalu di dalam tasawuf, kalau sudah tahu hanya Allah yang memahami, kenapa nggak lari ke Allah? Ya lari kemana-mana dulu, udah terakhir baru ya dari Allah, nyerah ada saya. Ya. Orang pahamnya kan paham akal.
Jangan Allah langsung lah, kita dulu baru Allah. Gitu. Wa kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah? Kalau tidak ada Allah, maka sesuatu yang lain tidak ada. Maka yang terakhir, ya ajaban kaifa yadhharul wujudu fil adami. Maka ya ajaban, sungguh heran bagaimana ya di dalam tidak ada bisa muncul ada, begitu. Kita kalau ditanya dari segi kita Adam, ya. Atau katakan kita sudah berdua dengan gambar yang di dalam kaca cermin itu, ya. Lalu kita tanya, yang aku itu yang mana, yang ini? Itu bukan, kan tidak ada itu. Itu mah kalau kita nggak ada juga nggak ada. Lah kita mah tetap ada. Berarti dia tidak punya sifat ada yang hakiki, independen dan dapat dipertahankan. Coba dalam diri kita apa yang bisa dipertahankan? Ya. Gigi dulu utuh, atu copot, nggak bisa kita pertahanin. Ya. Tulang dulu kuat, udah mulai leklok. Ya. Ini dulu hitam, sekarang udah putih. Ini udah putih semua ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak punya hakikat wujud dan tidak dapat mempertahankannya. Maka kita disebut surah karena Allah musawwir. Ya. Am kaifa yathbutul haditsu? Bagaimana ada hadis bertahan? Man ma'aman lahu wasful qidam, di samping yang punya sifat qadim. Ya kan, di sifat 20. Allah qadim, kita hadis. Ya. Segala yang ada ini sebetulnya ya dahulunya sudah ada karena Allah punya sifat qadim. Adapun keadaan di sini bukan sesuatu yang qadim, sesuatu yang hadis. Kenapa? Karena baru. Maka ilustrasinya hadis itu kita selalu baru. Seperti klise dalam proyektor. Munculnya gambar di proyektor itu kan selalu klise baru, klise. Baru. Dan uniknya mereka para sufi, para aulia, mereka menceritakan, aku merasakan kebaharuan itu. Patut mereka tidak pernah menyesal, nggak pernah mikirin yang udah. Lah kita masih sakit, gua dulu bang. Itu karena manusia basar, nafsu. Sama sekali rohaninya tidak tersentuh oleh tauhid. Sembahyang emang nggak berhenti kita, ya. Ngaji nggak berhenti. Tapi tauhid hakiki, ya, iman yang hakiki, ubudiyah yang hakikiyah, itu yang belum kita miliki. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.